Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya Dina Nadila Siregar dari Potensi Utama Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan dari mata kuliah studi pelayanan bisnis. Mari kita lihat video penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang konsep siklus proyek dan bisnis. Yang pertama sekali akan saya jelaskan mengenai identifikasi. Identifikasi ini adalah maksud untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai kemampuan proyek-proyek yang potensial. Dan pada tahap ini, gambaran proyek yang potensial bisa datang dari berbagai sumber, misalnya ahli atau staf-staf teknis atau pimpinan setempat. Di negara-negara yang berkembang, banyak sekali yang mempunyai rencana pengembangan ekonomi sebagai fasilitas yang mengidentifikasi sektor-sektor yang harus diberikan prioritas dan daerah di mana dibutuhkan suatu investasi. Menurut Gitter, menyebutkan bahwa proyek merupakan suatu kegiatan yang mengeluarkan biaya atau uang dengan harapan akan mendapatkan atau memperoleh hasil, dan yang secara logika merupakan wadah untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan dalam suatu unit. Ada tujuan dan manfaat analisis proyek. Menurut Gray, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat keuntungan yang akan dicapai melalui investasi. Yang kedua, menghindari pemborosan sumber daya, seperti sumber daya manusia, sumber daya dari alam, dan sebagainya. Yang ketiga, mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada hingga kita dapat memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan bagi kita, bagi perusahaan yang kita dirikan. Yang keempat, memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan dan menentukan prioritas investasi yang mana baik buat perusahaan kita. Baiklah, kita akan memasuki persiapan dan analisis. Mengadakan persiapan terhadap pelaksanaan suatu proyek akan dilaksanakan. Hal ini biasanya menyangkut pembuatan feasibility study atau studi kelayakan. Biasanya juga disebut dengan FS dari berbagai daerah lingkungan setempat yang meliputi kajian berbagai aspek. Dalam hal ini, analisa iklim masyarakat tentang sosial, budaya, dan lain-lain. Setelah menganalisis iklim, barulah masyarakat manajer menerjemahkan kesempatan investasi dan rencana proyek yang konkret dalam faktor-faktor yang penting yang akan dijelaskan secara garis besar. Penilaian atau appraisal. Tahap ini penilaian dari persiapan yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, suatu tim dapat memberikan pandangannya, apakah suatu feasibility study disetujui atau harus diperbaiki. Misalnya, satu tim tersebut ada yang tidak setuju, maka akan dicari solusi yang baik, mana yang bagus dan yang tepat, harus disetujui atau harus diperbaiki. Untuk itu, biasanya sekaligus ditetapkan badan atau lembaga-lembaga yang akan membiayai proyek yang akan dibangun tersebut. Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah tahap yang sangat-sangat terpenting dalam siklus proyek. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini bahwa proyek yang akan dilaksanakan harus diusahakan untuk dapat mencapai manfaat yang telah ditetapkan, seperti untuk mensejahterakan rakyat. Hal yang harus diperhatikan agar proyek bisa terlaksana adalah yang pertama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Proyek ini harus bersifat realistis. Yang kedua, proyek haruslah fleksibel atau luas, mengingat keadaan yang akan selalu berubah. Adapun 3 tahap dalam
pelaksanaan, yaitu yang pertama periode penanaman modal, yaitu penanaman modal dari berbagai investor. Yang kedua adalah periode pembangunan, ini periode yang akan periode pembangunan dalam jangka waktu yang akan menghasilkan suatu produk yang telah ditentukan dalam proyek tersebut. Yang ketiga adalah periode kehidupan atau tahap penilaian. Evaluasi atau tahap penilaian yang telah dilakukan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan atau input bagi rencana proyek yang akan datang. Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh tim antar disiplin ilmu. Biasanya evaluasi ini dilaksanakan di akhir proyek, tetapi juga proyek yang akan datang. Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh tim antar disiplin ilmu. Biasanya evaluasi ini dilaksanakan di akhir proyek, tetapi juga bisa dilaksanakan di proyek yang sedang berjalan. Dari suatu evaluasi diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang telah dipertimbangkan secara cermat tentang bagaimana dapat meningkatkan ketepatan dari setiap aspek dalam suatu proyek. Aspek yang dipertimbangkan suatu proyek selanjutnya adalah aspek pasar. Dalam suatu proyek, termasuk usaha-usaha mengenai pemasaran dari hasil-hasil proyek yang bersangkutan dan berbagai survei bahan-bahan baku serta jasa-jasa dibutuhkan dalam melaksanakan proyek. Kondisi-kondisi pasar harus diperhatikan dalam memutuskan mengenai jadi tidaknya suatu proyek tersebut. Yang kedua adalah aspek teknis. Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, pengoperasiannya setelah proyek telah dibangun. Dan yang ketiga adalah aspek manajerial atau organisasi lembaga. Aspek ini mempelajari bahan atau instansi sebagai pelaksanaan dan bentuk organisasi, serta sistem pengelolaan usaha yang direncanakan. Badan atau institusi bentuk organisasi dari sistem pengelolaan dari usaha yang direncanakan perlu mendapatkan pertimbangan, karena ketiganya merupakan suatu kesatuan yang akan menentukan tingkat keberhasilannya pelaksanaan dari proyek yang direncanakan. Yang keempat itu ada aspek finansial. Tujuan umum suatu proyek adalah untuk menghasilkan benefit dan profit atau keuntungan. Benefit dan profit tersebut merupakan imbalan atas sejumlah dana yang telah diinvestasikan dalam sebuah proyek. Dengan demikian, sebuah proyek akan membutuhkan sejumlah uang sebagai modal yang akan digunakan pada tahap pengoperasian, pada tahap pembangunan dan tahap operasional. Dan yang terakhir adalah aspek sosial. Aspek sosial erat berhubungan dengan tempat proyek itu berada, sehingga proyek yang diharapkan tersebut. Sekianlah hasil presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah dalam penyampaian,